Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum kalian memulai video ini, pastikan sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Karena cerita kali ini bukan sekedar kisah horor biasa, ini tentang sesuatu yang mungkin pernah mengintip kalian dari balik kegelapan saat kalian merasa sendirian. Tidak semua rumah menyimpan kenangan indah, beberapa justru menyimpan sesuatu yang menunggu. Cerita malam ini akan membawa kalian ke sebuah kamar tua dengan kelambu putih dan bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Cerita yang akan kalian dengar ini adalah cerita fiksi, namun suasana dan tempat dan kejadian di dalamnya sangat mungkin pernah terjadi atau mungkin sedang terjadi saat video ini diputar. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Silahkan klik juga notifikasinya. Terima kasih. Bayangan di balik kelambu nenek. Tidak ada yang benar-benar menyambut kepulangan Arga ke desa itu. Jalan tanah yang dulu damai oleh suara anak kini sunyi. Hanya derit bambu ditertiup angin, seolah terdengar seperti rintihan panjang. Lampu-lampu rumah redup setengah mati, seolah desa ini sengaja memejamkan mata. Saat Arga menurunkan tas dari motor, perasaannya langsung tidak enak. Seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Rumah nenek berdiri di ujung desa. Rumah kayu tua dengan cat mengelupas dan atap seng berkarat. Bau tanah basah bercampur kayu lapuk langsung menjergap hidung. Sudah hampir 10 tahun Arga tidak pulang ke sini. Sejak orang tuanya meninggal dan nenek memilih tinggal sendiri, warga desa selalu bilang neneknya kuat, tapi juga aneh sejak kakek meninggal. Malam pertama, Arga tidur di kamar depan. Dari kamar nenek yang berada di bagian belakang, ia mendengar suara batuk pelan, lalu gumawan ririh. Jam dinding berdetak keras, menunjukkan pukul 2 dini hari. Arga mencoba memejamkan mata, tapi suara itu terus berulang, seperti seorang berbicara dengan nada pelan, namun penuh emosi. Ia bangkit perlahan, berjalan pelan ke arah kamar nenek. Pintu kamar setengah terbuka, lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, bayangannya menari-nari di dinding. Di tengah kamar, ranjang kayu tua berdiri dengan kelambu putih yang menggantung hingga menyentuh lantai. Disitulah Arga pertama kali melihatnya. Di balik kelambu terlihat sebuah bayangan tinggi, kurus, berdiri tepat di sisi ranjang nenek. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Bayangan itu tidak bergerak, tapi bentuknya jelas, bahkan terlalu jelas untuk sekedar bayangan cahaya. Arga menahan napas, tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Nenek duduk di ranjang membelakangi Arga, berbicara pelan ke arah bayangan itu. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang memohon. Sudah, jangan marah. Aku akan sudah bilang, nanti juga ikut. Arga mundur perlahan. Jantungnya hampir copot. Ia meyakinkan dirinya itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi sejak malam itu, kejadian serupa terus berulang. Setiap pukul 2 dini hari, nenek selalu terbangun, selalu berbicara, dan selalu ada bayangan itu.
Kelambu yang awalnya putih bersih perlahan nampak kusam, kadang terlihat mengembung setiap ditiup napas di dalam. Kadang nampak ada sesuatu yang menyentuhnya dari balik kain, meninggalkan bekas cekungan menyerupai jari-jari panjang. Arga mulai mendengar bisikan, awalnya samar, seperti suara angin masuk lewat celah dinding. Lama-kelamaan bisikan itu mulai menyebut namanya. Arga. Suara itu mirip suara nenek, tapi nadanya salah, terlalu dalam, terlalu lambat, seperti suara yang dipaksa meniru manusia. Suatu malam, Arga memberanikan diri bertanya kepada neneknya, "Nek, kenapa malam-malam suka ngobrol sama siapa?" Neneknya berhenti menyapu, wajahnya mendadak pucat, tangannya gemetar. "Kamu dengar?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. Nenek menunduk lama, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Jangan pernah buka kelambu itu dan jangan pernah lihat dari dekat." Arga bertanya lagi, tapi nenek menolak bicara. Sejak hari itu, nenek semakin sering melamun, tatapannya kosong, kadang ia tersenyum sendiri ke arah kamar. Malam ketiga, bau aneh mulai tercium dari kamar nenek. Bau anyir seperti darah bercampur tanah basah. Arga terbangun karena merasa ada yang berdiri di depan kamarnya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan kepala di balik tirai jendela. Terbalik, seolah seseorang berdiri di luar dengan posisi yang tidak mungkin. Ia menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Jam 2 lewat sedikit, suara dari kamar nenek semakin keras, bukan lagi bisikan, tapi seperti percakapan dua orang. Arga mendekat, jantungnya berdekup liar. Kelambu bergerak, dari balik kain terlihat tangan hitam mencengkram kerangka ranjang, kukunya panjang, hitam melengkung seperti cakar. Nenek menangis pelan. "Tunggu, jangan sekarang." Bayangan itu mencondongkan tubuhnya, kepalanya menekuk dengan sudut yang tidak wajar. Dari balik kelambu, Arga mendengar suara napas berat, basah seolah paru-parunya terendam cairan. Gilirannya hampir sampai. Suara itu tidak jelas, bukan suara nenek. Arga tidak tahan lagi, ia menerobos masuk ke kamar dan menarik kelambu itu. Yang ia lihat membuatnya seolah waktu ini ikut berhenti. Di ranjang nenek, bukan neneknya. Yang terbaring adalah tubuh neneknya yang sudah membusuk, dibungkus kain kafan kusam, kulitnya menghitam, perutnya mengempis, wajahnya rusak, dan matanya kosong melotot. Bau busuk menyergap hingga Arga muntah. Di balik ranjang, bayangan itu berdiri tegak, kini terlihat jelas. Sosok hitam tinggi dengan wajah samar, namput mulutnya tersenyum lebar. Giginya banyak, kecil-kecil, bertumpuk, tidak beraturan. Tiba-tiba Arga mendengar suara nenek dari belakang. "Kenapa dibuka, Nak?" Arga menoleh perlahan. Neneknya berdiri di ambang pintu utuh, tersenyum lembut, tapi matanya kosong, hitam seluruhnya. "Sekarang kamu sudah lihat, berarti kamu bisa nemenin nenek." Lampu minyak padam, kelambu terjatuh menutup keranjang. Keesok paginya, warga desa menemukan rumah ini terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada Arga, tidak ada nenek. Namun setiap malam, dari balik jendela rumah tua itu, warga melihat dua bayangan di balik kelambu. Satu duduk di ranjang, satu berdiri menemani. Jika ada orang yang terlalu lama menatapnya, bayangan dari balik kelambu itu akan menoleh, tersenyum, dan memanggil nama mereka dengan suara yang sangat dikenali.
Sekian untuk video kali ini. Jadi saya akan bertanya kepada kalian semua. Jadi menurut kalian kemana Arga dan siapa sebenarnya nenek dan apa bayangan hitam berdiri tersebut? Terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Ingat, tidak semua cerita horor berakhir dengan jawaban. Beberapa justru baru dimulai. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.